Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh calon jamaah haji dan umroh. Yang kami hormati seluruhnya tanpa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan dalam kemuliaan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan memohon kepada Allah. Pertama, kita baca Al-Fatihah untuk seluruh orang tua kita, guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus Al-Walid Almarhum Ki Haji Abdul Muthalib, Almarhum Ki Haji Hilmi Zaini Tahir, Almarhumah Ibu Hajah Suwaibah dan seluruh orang tua kita, guru kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan seluruhnya di alam kubur, termasuk seluruh jamaah haji kita, jamaah umroh, baik yang sudah berangkat ataupun dalam masa penantian, qadarullah yang telah Allah takdirkan dipanggil oleh Allah seluruhnya. Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah berikan rahmah, Allah berikan maghfirah. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca Al-Fatihah selanjutnya. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, saudara kita semua dari musibah, terutama Allah selamatkan kita dari virus corona. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat dengan izinnya musibah wabah COVID-19 dari muka bumi Indonesia di seluruh Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim maghdubi alaihim doa mudah untuk ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dan mudah-mudahan dengan izin Allah ke Al-Mukarramah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah yang kami hormati, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab tentang ihram. Kemudian hari ini kita akan suaranya wah di ini taruh lagi. Baik, saya tampilkan gambarnya berkaitan dengan tawaf.
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama, tawaf itu adalah merupakan rukun umroh yang kedua. Setelah melaksanakan ihram, maka seluruh jamaah melaksanakan ibadah yang disebut dengan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu adalah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Tawaf adalah dilaksanakan di matof namanya, yaitu tempat melaksanakan ibadah tawaf. Baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Dan di dalam tawaf itu mesti melaksanakan putaran tawaf itu sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Saya ingin mengenalkan yaitu denah tentang tawaf. Bisa dilihat di layar masing-masing. Ini adalah denah tawaf berbentuk 4 persegi. Ini adalah Ka'bah. Kemudian disinilah para jamaah itu melaksanakan tawaf dengan melakukan putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau jam itu berputar dari kanan ke kiri, maka dalam putaran tawaf itu adalah kebalikan dari putaran arah jam. Dia dari kiri ke kanan. Maka bahu kiri kita itu ketika tawaf, dia selalu berada di sisi Ka'bah. Kemudian ada kita mengenal namanya rukun dari 4 sudut yang ada di Ka'bah itu, yaitu kemudian ini adanya namanya rukun Syami yang mengarah ke negeri Syam. Nah, yang berikutnya ini namanya rukun Yamani yang mengarah ke negeri Yaman. Dan yang ini adalah rukun Hajar Aswad yang mengarah ke Hajar Aswad. Baik, saya ingin mengecek dulu apakah sudah saya record, saya rekam atau belum. Alhamdulillah ternyata sudah saya record, saya rekam. Insya Allah nanti hasil rekaman bisa saya share. Mungkin untuk melihat kembali apa yang sudah kita pelajari, atau untuk para jamaah yang mungkin hari ini belum bisa mengikuti program Zoom meeting kita. Baik, saya teruskan. Jadi di dalam tawaf itu kita mengenal Ka'bah itu memiliki 4 sudut yang disebut 4 rukun. Maka yang paling harus kita ketahui adalah yang pertama rukun Hajar Aswad. Yaitu rukun yang mengarah ke Hajar Aswad. Dari situlah kita mulai melaksanakan tawaf. Dan disitulah kita mengakhiri tawaf.
Jadi jamaah yang kami hormati, dari 4 rukun itu yang mesti kita kenal, kita ketahui adalah rukun Hajar Aswad. Mengapa? Karena dari 4 sudut atau disebut dengan 4 rukun, rukun Hajar Aswad itu adalah memulai atau startnya melaksanakan tawaf dan mengakhirinya pun di rukun Hajar Aswad. Sehingga kita harus mengenal rukun Hajar Aswad. Jadi setelah jamaah memulai tawaf dari Hajar Aswad, ya, kemudian dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, nanti dia ketemu dengan Hajar Aswad kembali, maka dihitung 1 kali putaran. Dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Ada lagi ingin saya kenal. Ketika maka akan mendapatkan namanya rukun Yamani, ya. Disitulah nanti jamaah itu istilam namanya, ya, dengan mengangkat tangan, dengan menoleh ke arahnya untuk di Hajar Aswad itu dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu kemudian dikecup. Ketika di rukun Yamani istilam Bismillahi Allahu Akbar tapi tanpa dikecup. Itu perbedaannya. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah denah, mudah-mudahan terlihat dari layar masing-masing, ya, denah Ka'bah, denah tawaf. Jadi di dalam melaksanakan tawaf itu, ya, ada tempat-tempat yang mesti diketahui, terutama dari mana setarnya itu, yaitu dari Hajar Aswad, kemudian nanti diakhiri di Hajar Aswad. Berarti itu dihitung 1 kali putaran. Kemudian nanti ada namanya rukun Yamani, yaitu sebelum masuk pada rukun Hajar Aswad itu akan bertemu dengan rukun namanya rukun Yamani. Di situ istilam tapi tidak dikecup. Jadi perbedaannya ketika Bapak Ibu memulai tawaf, maka mulailah dari Hajar Aswad. Dan pemerintah Saudi itu sudah meletakkan lampu yang sangat besar, tinggi, warna hijau. Jadi sudah kelihatan ketika kita berada di sekitar Ka'bah itu, ketika melihat ke atas itu ada lampu hijau, itu mengarah ke Hajar Aswad. Dari situ Bapak Ibu memulai tawaf dengan istilam Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dikecup. Kemudian berdoa, ya, berzikir dalam putaran tawaf itu tentu saja dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil dan hadas besar. Dan mengusahakan agar tidak membelakangi Ka'bah saat kita tawaf. Sehingga tidak perlu kita menoleh ke belakang misalnya, tetap pada posisi bahu kiri kita itu berada di sisi Ka'bah. Terus berjalan sampai nanti kita ketemu yang disebut dengan rukun Hajar Aswad. Maaf, rukun Yamani. Di sisi kita kecup, kemudian dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad kita membaca doa sapu jagat. Gatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi melaksanakan tawaf itu ya dimulai dari Hajar Aswad dan nanti diakhiri di Hajar Aswad, dihitung 1 kali putaran sampai 7 kali putaran. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, apabila kita sudah melakukan putaran dari Hajar Aswad bertemu lagi dengan Hajar Aswad sudah 7 kali, maka Bapak Ibu nanti mencari posisi yang namanya multazam. Ini multazam. Mungkin bisa dilihat layarnya itu, ya, multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi antara Hajar Aswad berdiri berdoa ya di multazam. Tentu saja berdirinya itu agak ke belakang, mencari posisi yang aman sehingga orang yang tawaf itu tetap bisa melaksanakan tawaf tanpa terganggu dan kita pun tidak mengganggu. Mencari posisi yang namanya rukun yamani, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di sana jamaah berdoa, meminta kepada Allah, dan di situ termasuk tempat yang mustajab. Multazam maudiun yustajabu fihi du'a. Multazam itu adalah tempat yang mustajab, dikabulkannya doa. Jadi Bapak Ibu setelah 7 kali tawaf selesai, Bapak Ibu cari posisi yang namanya multazam. Di situ berdoa. Kemudian setelah berdoa, geser ke kanan sedikit. Mudah-mudahan terlihat gambarnya, ya. Ini mencari posisi ke kanan sedikit, yaitu namanya makam Ibrahim. Ini saya perluas gambarnya, ya, bisa dilihat di sini, ya, Bapak Ibu. Ini makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, ini pintu Ka'bah, terlihat mungkin dari layarnya. Nah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Setelah berdoa searah dengan multazam, Bapak Ibu geser ke kanan sedikit, yaitu mengarah makam Ibrahim. Apa yang dilaksanakan? Yaitu melaksanakan sholat sunnah tawaf. Saya ulangi, melaksanakan sholat sunnah tawaf, usolli sunnatat tawafi rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Pelaksanaannya tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Jadi sholatnya seperti sholat biasa, 2 rakaat, hanya niatnya saja yaitu sholat sunnah tawaf. Setelah sholat sunnah tawaf, Bapak Ibu berdoa di situ. Itu termasuk tempat yang mustajab, yaitu makam Ibrahim alaihissalam. Maka selesailah sudah pelaksanaan tawaf. Dari mulai Hajar Aswad, mendapatkan Hajar Aswad kembali selama 7 kali putaran. Kemudian setelah itu berdoa searah dengan multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian setelah selesai itu geser ke kanan sedikit, melaksanakan sholat sunnah tawaf searah dengan makam Ibrahim alaihissalam. Bagaimana nanti kalau posisinya tidak pas betul dengan multazam, tidak apa-apa. Mungkin dalam kondisi normal nanti, insya Allah mudah-mudahan. Karena terlalu banyak, kita bisa mencari posisi yang aman. Tidak harus persis searah dengan multazam kalau itu memang tidak ada tempat.
Tidak boleh kita mengusik orang ya yang sedang berdoa. Yang paling penting adalah kita tetap mengarahkan diri ke kiblat. Tapi kalau mencari posisi yang bisa searah itu akan lebih baik. Tapi kalau posisi mungkin karena kondisi terlalu banyak orang, selama kita masih menghadap kiblat, maka kita berdoa. Begitupun untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Kita mengusahakan searah dengan makam Ibrahim. Tapi apabila terlalu banyak orang, tentu saja kita tidak boleh mengganggu orang. Kita bisa mencari posisi yang aman buat kita dan orang pun merasa aman. Kita bisa sholat sunnah tawaf. Selama itu tetap menghadap kiblat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini adalah yang saya tampilkan yaitu putaran Ka'bah. Ya, mungkin terlihat di layar masing-masing ya. Jadi memulainya dari Hajar Aswad kemudian nanti berakhir di Hajar Aswad. Baik. Ada yang disebut dengan setengah lingkaran. Ini namanya setengah lingkaran disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Saya ulangi, Hijr Ismail itu yang berbentuk setengah lingkaran ini itu adalah bagian dari Ka'bah. Jadi ketika orang melaksanakan tawaf mesti di luar Ka'bah. Jadi ketika orang tawaf itu nggak boleh masuk ke Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Sementara tawaf itu harus di luar Ka'bah. Jadi Bapak Ibu ketika tawaf itu tidak boleh masuk ke Hijr Ismail ini. Ya, maka tawafnya tidak sah, batal. Harus di luar daripada Hijr Ismail. Lalu kita lihat di sini ada orang banyak di dalamnya. Itu kapan? Itu bukan dalam pelaksanaan tawaf. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam Hijr Ismail itu bukan saat sedang kita tawaf. Yaitu di luar pelaksanaan tawaf, ya. Bisa masuk ke Hijr Ismail ini ya kalau kondisi memungkinkan bisa sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat dan lain sebagainya. Apabila memungkinkan sholat. Kalau tidak cukup berdoa di Hijr Ismail. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah. Sekarang kita awali dengan bagaimana syurutut tawaf. Ya, mudah-mudahan terlihat di layarnya masing-masing. Syarat tawaf itu bagaimana? Yang pertama, at-taharatu minal asghar wal akbar wan najasah. Suci dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Berarti Bapak Ibu mesti sudah punya wudu. Yang pertama, suci dari hadas kecil. Dan suci dari hadas besar. Apabila pelaksanaan tawaf itu tidak dalam keadaan suci, misalnya untuk ibu-ibu misalnya dalam keadaan haid, itu tidak boleh. Bahkan haram, tidak diterima. Karena ibadah tawaf itu mesti dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau begitu kapan? Menunggu sampai suci ya untuk ibu-ibu saat dalam keadaan haid, kemudian setelah suci mandi besar baru di situ boleh melaksanakan tawaf. Jadi syarat pertama tawaf itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Tentu saja aurat laki-laki ya sudah kita kenal ya.
juga aurat perempuan sebagaimana kita melaksanakan sholat tertutup aurat kita itu. Nah, yang ketiga, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ayyakuna sab'ata aswatin kamilah, 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Jadi mesti kita yakin 7 kali putaran itu. Bisa dibantu dengan cara masing-masing. Yang penting kita yakin 7 kali putaran. Ya, misalnya dengan cara kita pegang karet 7, begitu selesai pindahkan ke tangan kiri. Itu diantara caranya agar lebih yakin putaran keberapa. Yang penting ketika kita fokus, insya Allah kita akan ingat putaran keberapa kita melaksanakan tawaf itu. Bapak Ibu yang kami hormati, syarat berikutnya dari tawaf adalah start tawaf dari Hajar Aswad dan finishnya di Hajar Aswad. Jadi ada namanya titik memulai. Tidak sembarang tawaf itu di mana ada titiknya, ada setarnya di mana, yaitu di Hajar Aswad. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, sudah ada lampu hijau itu mengarahkan kita untuk ke Hajar, ke sudut atau ke rukun Hajar Aswad. Jadi mulainya dari Hajar Aswad dan mengakhirinya di Hajar Aswad, maka itu dihitung 1 kali putaran. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai 7 kali putaran. Yang berikutnya ayyakuna al-baitu an yasari at-ta'if. Baitullah itu berada di sisi kiri orang yang tawaf. Jadi karena orang tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu kan mengarahnya ke kanan. Orang yang tawaf itu sebaliknya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dia mutar, ya. Maka sisi kiri orang yang tawaf itu, ya, pundak kiri, ya, Baitullah itu berada di sisi kiri orang yang tawaf. Di sisi kiri orang yang tawaf. Karena tawaf itu berputarnya berlawanan dengan arah jam. Jadi Baitullah, Ka'bah itu berada di sisi kiri. Berada di sisi kiri. Yang berikutnya, ayyakuna tawafu kharija al-baiti. Tawaf itu di luar Baitullah. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi mesti di luar Baitullah. Maka Hijr Ismail itu yang berbentuk setengah lingkaran itu adalah bagian dari Ka'bah. Nabi pernah katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, jika engkau ingin sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah di Hijr Ismail. Jadi orang yang sholat di Hijr Ismail itu adalah dia sholat di dalam Ka'bah. Begitu. Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka orang yang tawaf itu, sedang tawaf itu, dia tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi karena syarat tawaf itu adalah tawaf itu di luar Ka'bah, sementara Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Baik. Syarat berikutnya adalah menyambung pekerjaan sa'i setelah tawaf. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Setelah kita melaksanakan tawaf, nanti kita sambung pekerjaan sa'i. Jamaah yang kami hormati, pelaksanaan tawaf. Baik, sekarang secara rinci dan detail, bagaimana kita memulai melaksanakan tawaf. Kemarin sudah kita jelaskan, setelah kita berihram, ya, baik mengambil miqat, niatnya itu
dari Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali karena perjalanannya dimulai dari Madinah, atau dimulai perjalanan itu dari bandara King Abdul Aziz dari Jeddah ke Mekah. Maka miqatnya yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran yang lalu itu, apabila dari Madinah, maka di Masjid Zulhulaifah atau dikenal dengan Bir Ali. Disitulah memulai berihram, labbaika Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram untuknya karena Allah. Apabila berangkatnya dari Jeddah ke Mekah, maka miqatnya itu mengambil niatnya itu di bandara Jeddah. Baik Bapak Ibu, itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu berkaitan dengan bab ihram. Kemudian apabila kita sudah sampai di kota Mekah, ya, maka kita melaksanakan rukun umroh yang kedua yang namanya tawaf. Baik, kita akan jelaskan secara detail. Pertama, setelah Bapak Ibu sudah sampai di Masjidil Haram, ya, maka Bapak Ibu mengambil alasnya, sepatu atau sandalnya, alas kakinya itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jadi berbeda dengan masjid kita, keseharian kita kalau di masjid kita itu kita masuk masjid cukup dengan meletakkan sandal kita atau alas kaki kita itu di luar masjid. Tapi untuk masuk ke Masjidil Haram, karena masjidnya itu sangat besar, sangat luas, dengan jumlah jamaah yang sangat banyak, maka alas kaki kita itu kita masukkan ke kantong, ya, kantong plastik atau tempat khusus. Yang penting kita bawa itu alas kaki kita. Terus kita bawa. Jadi kita tidak tinggalkan di tempat. Begitu caranya Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, ya. Lalu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Atau yang biasa kita baca ketika kita mau masuk masjid, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Yang penting kita masuk itu bisa dengan zikir yang lain, ya. Sekurang-kurangnya kita ucapkan sholawat lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa minta rahmat. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu kita terus, ya, menuju yaitu tempat tawaf. Jadi langsung Bapak Ibu setelah masuk pintu Masjidil Haram langsung, ya, ke arah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Yaitu dengan memulainya berdoa. Ya. Dengan berdoa melihat Ka'bah, karena melihat Ka'bah itu bagian dari cara menjadi sabab diturunkannya rahmat Allah, ya. Memandang Ka'bah. Jadi kita pandang Ka'bah dulu, ya, sebelum kita memulai melaksanakan tawaf. Di situ kita berdoa, ya, memandang Ka'bah, mencari posisi yang aman. Kemudian setelah itu kita baru memulai melaksanakan tawaf, mencari posisi yang namanya rukun Hajar Aswad, kemudian kita istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Kita ya sudah ke Ka'bah,
kepala kita arahkan ke Ka'bah, ya. Kita arahkan lalu kita ucapkan bismillahi Allahu akbar sambil kita istilam. Bismillahi Allahu akbar lalu kita kecup. Dua tangan bisa bismillahi Allahu akbar. Atau bisa dengan satu tangan. Bismillahi Allahu akbar. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Itu namanya istilam, ya, dengan menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan dan beristilam bismillahi Allahu akbar. Nah, begitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya, disunnahkan untuk berdoa. Doa di sini hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu bisa berzikir dengan zikir yang lain. Membaca sholawat, membaca istighfar, atau membaca Al-Fatihah, ya, membaca surah-surah. Yang penting waktu tawaf itu, ya, usahakan dalam zikrullah. Ya. Adapun sunnah bacaan ini hukumnya sunnah, ya. Bisa dibaca lebih baik atau dengan doa yang lain, ya, itu tidak mengapa. Tidak menjadikan kalau kita tidak membaca doa ini tawaf kita itu tidak sah, ya, tetap sah. Karena doa ini hukumnya sunnah. Jadi ketika tawaf itu yang penting suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika tawaf itu tidak memasuki Hijr Ismail. Ketika tawaf itu tidak membelakangi Ka'bah. Ketika tawaf itu Baitullah itu ada di posisi kiri. Nah, begitulah, ya. Tidak boleh ketika tawaf itu, ya, katakanlah itu mohon maaf mengganggu orang misalnya dengan menyikut, tentu saja itu tidak baik. Doa-doa itu silahkan Bapak Ibu bisa istighfar, bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran. Yang penting selama kita tawaf itu kita usahakan zikrullah. Adapun yang kita tampilkan ini adalah doa-doa tawaf dari mulai 1 sampai 7 yang itu hukumnya sunnah. Boleh dibaca lebih baik ataupun tidak dibaca, diganti dengan doa-doa yang lain. Tapi tetap kita pelajari ini, ya. Kita pelajari ini, ya, agar kita bisa membaca doa-doa itu, ya, ketika pelaksanaan tawaf. Putaran yang pertama doanya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Kemudian ketika bertemu dengan rukun yamani istilam. Bismillahi Allahu akbar tanpa dikecup seperti rukun Hajar Aswad, ya. Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Maka kita sudah mendapatkan 1 kali putaran tawaf. Kemudian Bapak Ibu kita istilam lagi karena akan meneruskan tawaf yang kedua sama dengan tawaf yang pertama. Sudah dalam posisi di rukun Hajar Aswad kita istilam. Bismillahi Allahu akbar.
kita kecup, kita baca doa, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadza maqamul aidi bika minan nar faharrim luhumana wa basaratana 'alan nar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma rzuqnil jannata bighairi hisab. Kemudian Bapak Ibu, doa putaran yang ketiga ya, tentu saja kita awali dengan istilam di rukun Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup. Kita baca doa putaran yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika minas syakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq wa su'il manzari wal munqalabi fil mali wal alwal wa'udzu min fitnatil mah wal mamati. Mani kita istilam lagi bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup antara Bismillahi Allah membaca doa yang keempat yaitu Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Baik, saya tampilkan lebih besar ya. Mungkin terlihat barangkali lebih besar tampilannya. Baik. Allahumma ij'alhu hajjan lan ma fis sudur akhrijni ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil khairin. Melanjutkan tawaf ya, sama seperti semula di Hajar Aswad dengan istilam bismillahi Allahu Akbar, mengecup kemudian membaca doa Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluka wa la baqin illa wajhuka wasqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la nazmau ba'daha abada. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin wa a'udzu bika bertemu kembali dengan rukun Hajar Aswad. Baru keluar Bapak Ibu, agak lambat keluarnya.
Baik. Wa huquqan katsiratan fi ma baini wa baina khalqika Allahumma ma kana laka minha faghfirhu li wa ma kana li khalqika fatahammalhu anni wa aghnini bihalalika an haramika wa karimun wa anta ya Allah halimun karimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian setelah itu kembali lagi lambat baik. Doa yang ke-7 ya saya tampilkan. Allahumma inni ya baik. Baik, ini putaran yang ke-7. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khasi'a wa lisanan zakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qablal mauti wa rahatan 'indal mauti wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal mauti wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nari bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidni ilman wa alhiqni bis salihin. Nah, maka selesailah sudah putaran dari 1 sampai ke 7. Nah, setelah itu Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan mencari posisi yang namanya multazam yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di situ berdoa. Ini adalah doa sesungguhnya hukumnya sunnah bisa melaksanakan doa-doa yang lain. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar. Ya zal judi wal karam wal fadli wal manni wal ata wal ihsan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika waqifun tahta babika multazimun bi'atabika mutadallilun baina yadaika arju rahmataka wa akhsha azabaka ya qadibal ihsan. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dzikri wa tad'a wizri wa tusliha amri wa tutahhira qalbi wa tunawwira li fi qabri wa taghfira li dzambi wa as'aluka darajatil ula minal jannah ya arhamar rahimin. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mengerjakan sholat sunnah tawaf namanya 2 rakaat di makam atau searah dengan makam Ibrahim. Ya. Nah ini ya bisa dilihat dalam tampilan layarnya. Sholat sunnah tawaf searah atau di belakang makam Ibrahim di luar jamaah tawaf. Ya. Baik. Kemudian ini doa sunnah dibaca setelah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim atau dengan doa-doa yang lain. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashir qalbi
wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bima qasamtahu li ya arhamar rahimin. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bis salihati amalana. Allahumma ahyina muslimin. Allahumma taufana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah sudah pelaksanaan daripada ibadah tawaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami penjelasan tentang tawaf ya, yang sesungguhnya itu adalah rukun umroh yang kedua setelah melaksanakan rukun umroh yang pertama, yaitu berihram. Begitulah Bapak Ibu yang kami hormati, kaji kita melalui Zoom meeting pada season kali ini, yaitu berkaitan dengan tawaf. Mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa dipahami, ya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan tawaf. Langsung saja mengajukan pertanyaan dan langsung suaranya dinyalakan agar bisa terdengar. Terima kasih. Baik, silahkan. Baik, silahkan. Baik, suaranya dinyalakan sendiri, dihidupkan agar terdengar suaranya. Baik, silahkan. Silahkan. Mengajukan pertanyaan langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada pertanyaan tentang bab tawaf, silahkan mengajukan pertanyaan langsung dan HP-nya atau laptopnya suaranya dihidupkan agar terdengar suaranya. Baik, silahkan. Baik, Bapak Ibu, sudah paham atau bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita. Bapak nggak ada. Paham. Oh, paham Ibu Tri. Paham. Oh, paham. Alhamdulillah. Ini hanya mengulang ya bagi jamaah. Iya. Mengulang, insya Allah paham ya. Baik. Kalau begitu tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami semua dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semua, ya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita suatu saat nanti dengan izin Allah tentu saja bisa ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Dan kondisi saat ini sebagaimana kita ketahui dalam masa pandemik COVID-19, baik di Indonesia, di seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia. Maka diperlukan kesabaran calon jamaah yang sudah Allah
hambanya menghadapinya dengan kesabaran. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita menjadi bagian dari amal baik kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami dan insya Allah nanti saya share kembali untuk bisa dilihat kembali dan mungkin kawan-kawan kita yang belum mengikuti bisa mengikuti pelajaran ini. Mari kita baca, kita berdoa bersama-sama dengan sama-sama memulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih semuanya yang telah mengikuti program ini. Sama-sama Ibu semuanya, Ibu Rosmala, Pak Surya, Ibu Mujiati, Pak Abdullah, semuanya yang tidak saya sebutkan, semuanya mudah-mudahan dan mudah-mudahan niat kita dikabul suatu saat bisa ke tanah suci dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Saya undur diri Ibu Bapak seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.